Halo guys, nama gue Gustavo dari StepTech, dan seperti request kalian, gue juga udah lama nggak ngelakuin hal seperti ini, yaitu kita bakal unboxing, review, dan juga day in the life si OnePlus 15. Di video ini kita bakal unboxing dan first impression dan sedikit main game aja. Tapi ya, udah lama banget ya kita nggak nge-review HP yang dari luar, nggak ada di Indonesia kayak gini. Gue nggak inget terakhir gue nge-review HP kayak gini kapan ya, kayak udah lama banget deh. Anyway, kita langsung aja masuk ke videonya. Pertama gue mau bahas dulu berapa untuk si harganya sendiri si OnePlus 15 ini. Jadi gue beli di tokonya, namanya toko keliling ya. Kayaknya lumayan bagus, ratingnya oke. Gue beli di harga segini, di 13 juta untuk yang base model, jadi 12 GB RAM dan 256 GB internal storage. Kalau misalkan kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper, gue udah taruh semua linknya di deskripsi atau ada di YouTube Shopping juga ya, bisa langsung diintegrasi, bisa kalian lihat di Shopping di kanan atas, bisa diklik. Oke, cuma segitu aja dan kita langsung aja bahas untuk speknya. Kita cepet aja taruh di sini. Dia pakai Snapdragon paling baru ya pastinya, 8 Elite Gen 5, punya layar yang besar 6,78 inci LTPO AMOLED 165Hz, UFS 4.1, USB Type-C 3.2, ada NFC, speaker nanti kita lihat ya, biasa kan BBK Group agak kurang, ultrasonic fingerprint, dan juga ini karena versi Cina, baterainya besar di 7300 mAh baterai dan udah 120 watt fast charging. Yes, dulu gue juga udah pernah, gak dulu sih, beberapa bulan lalu nge-review Oppo Find X9 Pro yang pretty much satu DNA sama ini. Jadi gue penasaran apakah ini sama atau ada bedanya ya. Jadi gue beli versi Cina ROM-nya, cuma kata si seller yang gue beli, dia udah di install Oxygen OS yang global. Kita lihat aja udah diinstal atau enggak, karena ini masih di seal kayak gini ya. I don't know, bisa dia udah dibuka juga sih, again, I don't know. So, kelengkapannya seperti ini. Kita dikasih surat amplop gini, ini isinya pastinya si faktur pajaknya, karena yes, harga 13 juta tuh udah bea cukai, jadi kalian dapat si surat bea cukainya yang sangat penting banget ini surat kalau misal kalian ada masalah dengan email atau kalian mau jual lagi si HP-nya yang pastinya. OnePlus bener-bener have come a long way banget. Awalnya dia bagus banget tuh, sempat jatuh ya zaman-zaman kayak OnePlus 9, 10, 11 gitu karena jadi settle. Walaupun dia slogannya never settle, tiba-tiba jadi settle. Tapi sekarang kata gue sih, dia mulai back lagi. Karena 13 juta bisa dibilang, yes nggak resmi, tapi harganya lumayan murah ya untuk speknya. Apalagi dia pakai 8 Elite Gen 5, bukan pakai Dimensity 9500 yang ada di BBK Group lainnya kayak Oppo Find X9 Pro atau X300. Gue nggak tahu bahasa Cina, gue hanya bisa bahasa Jepang, tapi di sini mungkin dia ngasih tahu, I don't know apa ini. 3, terus ini apa kayak di flash rate. Kita lihat ya, kita dikasih aksesoris apa aja di sini. Kita buka dan kita dikasih casing yang oke. Casingnya feelingnya sini yes mirip banget sama Oppo Find X9 Pro yang pernah gue review. Kayaknya sama deh, cuma logonya ganti emboss OnePlus dan never settle. Seperti itu ya. Dan selanjutnya kalau misalnya kita mau lihat di sini ada si HP-nya sendiri. Kita kepinggirin dulu dan di sini kita ada chargernya khas OnePlus ya, warna merah. USB-A to Type-C, khas HP Cina seperti biasa. Dan yang gue agak suka nih, lihat SIM ejector-nya, smiley face, dan juga charging brick-nya yang 120 watt. Sekarang charging brick 120 watt udah kecil gini ya, compact. Cuma memang bisa kita chargernya masih charger Cina atau US ya, jadi kalian harus pakai converter atau harus punya kayak travel charger. Kita langsung kletek aja dari plastiknya. Gue beli warna sand ya. Dan oke, kita cabut dulu plastik ini. Oke. Pinggirin dulu. Kita repack dulu. Warnanya sih keren ya. Gue suka warnanya. Jadi sebenarnya gue pengen warna black ya. Anodized black kalau nggak salah namanya, tapi habis. Jadi hanya ada yang black tuh kalau nggak salah yang 16.512, dan ya untuk review doang sih menurut gue agak kemahalan versi yang itu. Jadi gue yang ini aja bawahnya, yang beli yang sand, warna sand. Dan teksturnya itu loh. Jadi kita bahas aja langsung eksteriornya. OnePlus tuh bilang eksterior itu dia pakai micro oxygen ceramic coating kalau nggak salah namanya. Jadi memang feelingnya kayak ceramik gitu sih, kayak megang batu gitu guys. Jadi dia feeling gitu tuh, feelingnya kayak batu gitu loh. Even sampingnya gitu ya, kayak kasar-kasar batu tapi nggak kasar banget, kayak halus gitu. Dan teksturnya juga ini walaupun kelihatan kayak warna polos ya, tapi semoga bisa kelihatan kalau gue zoom dikit, dia tuh ada kayak sedikit tekstur gitu. Kecil banget. Tapi ya, untuk bodi belakang gue rasa lebih halus daripada samping. Jadi kayak megang batu mewah dan smells good, nggak bau rokok yang pastinya. So,
Desainnya sendiri gue sih lebih suka dari Find X9 Pro ya. Walaupun memang kameranya nggak se-strong Find X9 Pro yang pastinya jauh banget. Tapi di sini ada OnePlus logo, dan ini ada triple kameranya, tiga-tiganya 50 megapiksel, ada main, ultrawide, dan juga 3 times optical zoom. Sedangkan di kamera depan kita ada di 32 megapiksel dan bisa nge-record di 4K 60. Oh ya, kamera belakang bisa 8K dan udah ada lock recording juga ya. Terus kata orang sih, walaupun banyak yang bilang kamera OnePlus 15 itu jelek atau B aja, tapi gue lihat cukup oke sih menurut gue. Kita lihat sampingnya. Ada antena band, ada power button yang clicky banget. Gue rasa ini antena button, si power buttonnya kerasa lebih solid loh daripada di Oppo ya, for some reason. Di sini ada kayaknya speaker di atas ya. Kata GSM Arena juga speakernya lebih bagus daripada di Oppo, kita lihat aja. Dan di sini ada speaker lagi, mikrofonnya lucu ya bentuknya. Jadi nggak cuma titik bulat doang, kayak lonjong gitu. Dan di sini ada SIM slot, kita langsung lihat aja SIM-nya dia support dual SIM atau enggak. Kalau bisa kita cabut, ini yang pastinya support dual SIM ya, nice. Dan di sini khas OnePlus ada action button atau nggak tahu lah ini button apa. Kayaknya sih action button ya, cuma nggak kayak Oppo. Di sini nggak ada buat kamera kontrol. Jadi memang chassisnya agak sedikit beda. Dan ya, gue suka banget sih nama warnanya. Gue kira gue bakal biasanya mas warna sand ini, tapi ternyata sand dune-nya cakep loh. Dan ya, belakangnya smooth, sampingnya kasar. Nice combination. So, oke, udah gue setup HP-nya, dan pertama kita cepet aja untuk ultrasonic fingerprint. Penempatannya bagus ya di tengah, jadi nggak kayak HP channel-nya di bawah, pas di tengah. Dan scanningnya absolutely fast. Ini pakai skin protector plastik yang pastinya masih bagus. Cepet banget, pretty much instant, bisa kita lihat nih. Damn, super cepet, flagship level banget. Terus yang kedua yang gue mau bahas yaitu untuk Oxygen OS-nya sendiri. Yes, tadi kan kita kan masih bingung ya, kira-kira ini Oxygen OS-nya udah di global atau belum, dan jawabannya udah Oxygen OS global. Jadi bisa kita udah global, udah ada Google Service. Jadi kalau misalkan beli di toko yang tadi gue bilang, dia kayaknya langsung ngasih yang global ya, jadi langsung di infus untuk yang global, so that's good. Tadi dulu ini gue brightness-nya pakai light mode bentar, dan bisa kita lihat nih, ini layar terang banget ya. Kita bahas dulu layarnya quick aja. Pas gue pakai HP ini tuh layarnya terang banget, even ini nggak di full brightness loh. Kalau full brightness dia terlalu expose ya, terang banget. Jadi yang pastinya kayaknya kalau untuk di luar nggak bakal ada masalah sama sekali. Dan juga untuk screen color-nya gue taruh di Vivid biar ala-ala Samsung, karena kalau di natural atau standar bagus, cuma warnanya agak terlalu pudar lah, jadi kayak terlalu iPhone gitu. Gue lebih suka di Vivid. Dan ya seperti itu. Untuk masalah touch sendiri nggak ada masalah, dan layarnya ini bezelnya tipis banget, simetris. Ya pretty much pas kalau gue pegang gitu ya, ngingetin gue sama Oppo Find X9 Pro kemarin, karena mirip banget. Dan feelingnya juga mirip, cuma yang gue enak itu dia kerasanya kayak lebih smooth ya, nggak tahu kenapa. Mungkin Oxygen OS slightly better, harusnya sih sama aja ya, tapi gue rasa HP ini kayak kerasa lebih snappy aja gitu sih layarnya tuh. Kalau di Oppo tuh kayak ada dikit banget delay di color OS-nya, walaupun gue udah enhance mode-nya nyalain, terus gue udah pakai animation-nya cuma setengah detik, tetap kerasanya tuh kayak agak sedikit selagis. Kalau itu tuh smooth, kenceng, no problem. Dan gue udah download versi baru juga, jadi nggak ada masalah. Dan bisa kita lihat, gue mau bahas dulu untuk si haptiknya. Haptiknya di sini bagus ya, implementasinya oke. Di volume ada kerasa haptik. Kalau bisa pakai action button ala-ala iPhone juga ada haptiknya. Haptiknya bulat, powerful, ngingetin gue sama haptiknya Google. Tapi nggak sebagus Google, cuma mendekati lah bagus ya. Untuk ngetik juga ini enak banget, lebih enak dari Samsung malah menurut gue ya. Samsung memang bukan the best untuk masalah haptik. Jadi seperti itu. Dan tadi gue coba day to day, bukan day to day sih, gue pakai buat setup install aplikasi banyak dan teman-teman gitu. Performance masih oke, refresh masih tinggi, gue nggak ngerasa ada lag sama sekali. Kenceng banget, terutama UFS 4.1-nya itu buat download aplikasi sama installing ya, terutama cepet banget, so that's good. Cuma emang pas tadi gue banyak aplikasi atau banyak ngelakuin stuff install aplikasi, login, multitasking gitu ya, agak sedikit anget. Cuma nggak sampai panas kok, anget aja. Tapi ya masih oke lah, nggak bikin sakit atau nggak enak di tangan, masih bagus. Memang Snapdragon 8 Elite Gen 5 kan chipset yang lumayan panas ya, jadi wajar gitu. Cuma ya performanya sendiri si 8 Elite Gen 5 ini kenceng, dan mungkin nggak lagi dari MediaTek gitu ya, Find X9 Pro, tapi harusnya enggak sih. Nggak tahu kenapa kerasanya kayak sedikit lebih selagis dibanding Oxygen OS gitu, si Color OS, padahal mereka pretty much the same. Tapi gue mau bahas yang nggak sama. Apa kira-kira, tebak? Yes, memang dia nggak ada kamera button, nggak kayak di Oppo, tapi yang kerasa nggak sama di positive way ya, in positive way, yaitu dari speaker. Jadi speakernya dia sama-sama pakai Aurality, apalah namanya gitu, kayak bukan pakai Dolby Atmos atau pakai kayak Snapdragon Sound, tapi kualitasnya lumayan bagus. Kita coba denger suara orang ngomong aja ya, misal kita denger ini nih. Are
changing yet again for 2026 and there's a lot at stake, but its decisions will have to backfire Cukup oke menurut gue, speaker dia ada di sini, dan gue rasa yang bikin beda sama Find X9 Pro kemarin, ini kerasa si suaranya tuh lebih luas untuk separasi sama soundstage-nya, dan bass-nya juga sedikit lebih bagus. Memang nggak sebagus kayak Samsung atau Apple, tapi sedikit lebih ada, jadi di volume tinggi tuh masih enak, masih kerasa kayak bulatnya gitu. Tapi tetap ya, dibanding sama Samsung gitu, lebih kerasa bassy di Samsung S25 Ultra gue, atau iPhone masih rajanya yang pastinya. Cuma untuk BBK Group, kayaknya dibanding sama Vivo atau Oppo, ini paling bagus deh speakernya. Mungkin gara-gara ini marketnya buat market Amerika atau market Barat ya, jadi speakernya dibagusin, I don't know, tapi gue rasa ini sih lebih bagus dari Find X9 Pro. Seperti itu speakernya. Nanti kita bakal bahas lebih detail lagi yang pastinya. Beberapa hal yang gue mau mention untuk masalah wideband, buatnya penasaran, di sini udah L1 ya, jadi nggak L3, jadi kalau misalnya kalian pakai HP ini atau ingin beli HP kita bingung apakah wideband-nya bagus buat nonton Netflix, udah L1 jadi bisa full resolution, bisa pakai Dolby Vision dan HDR10 plus color gamut-nya. Cuma gue denger tuh pas gue lihat video K2G Gadget ya, di dia tuh kayaknya dia pakai ROM Cina, jadi masih wideband L3, cuma di sini udah L1 karena dia pakai ROM global. Jadi pastiin kalau mau beli OnePlus 15 sih mendingan ROM global, dan pastiin yang versi Cina karena baterainya lebih besar dibanding sama versi UK atau EU ya. Dia ini baterainya gede banget. Terus yang kedua yang gue suka sama Oxygen OS yaitu dari si fotonya. Bisa kita lihat fotonya gue ini banyak banget. Kenapa banyak? Karena ini tuh nge-sync sama Google Foto. Jadi itu gue suka ya. Jadi kan biasanya kan kalau gue di Samsung gitu, gue nggak tahu di Samsung sekarang ada fitur atau enggak, tapi gue kan dari Samsung One UI 6, nggak tahu ada fiturnya atau enggak. Kalau di sini dia ada fitur si gambar gallery app-nya nih, yang bawaan dari Photos app bawaan Oxygen OS, bisa disambungin sama Google Foto, jadi mereka nge-sync. Itu yang gue suka sih. Jadi gue bisa dapat video dari Galaxy S25 Ultra gue. Ini fitur yang gue suka ya, jadi nggak usah bolak-balik dua aplikasi. So, nice BBK Group atau nice Oppo atau OnePlus, I don't know. Untuk Oxygen OS sih mirip sama Color OS ya, dia smooth banget, animation-nya oke. Salah satu one of the best menurut gue sekarang tuh di Android. Menurut gue One UI masih sedikit lebih bagus untuk masalah snappy-nya, tapi masalah pure animation, this is number one. Langsung aja kita tes bagaimana untuk kameranya, yaitu salah satu aspek yang kelemahan dari HP ini, wajarnya 13 juta sih menurut gue ya, kualitasnya nggak bakal kayak HP Ultra lah. Jadi, dia sensornya 3, kameranya belakang 50 megapiksel semua. Gue tadi sempat foto-foto dikit, tapi kita coba tes foto lagi aja. Ini pakai main kameranya. Gue matiin dulu macro mode-nya ya. Nah, main kameranya. Ini ultra wide. Dan ini untuk 3 time zoom ya. Sayangnya untuk si telefotonya sendiri, gue rasa ini dia nggak ada autofocus ya. Nggak bisa fokus, harus agak jauh seperti ini. Dan untuk si telefotonya juga bisa bilang, kalau misal agak remang-remang ruangannya itu bakal struggling. Dan untuk selfie, seperti ini. Oke, cukup oke. Dan kalau misalkan penasaran, video recording dia bisa 4K 60 atau even 8K atau 4K 120. Kita langsung aja tes ya, 1, 2, 3. Halo guys, ini dia video recording pakai OnePlus 15. Kalau misalnya gue ganti lensa, dia cukup smooth ya, walaupun agak jittery pemindahan lensa, tapi overall masih oke. Dan kalau misalnya kita mau ngomongin untuk detailnya di main kamera bisa sedekat apa, sayangnya ini kurang oke ya, hanya bisa segini. Lebih dari itu dia nggak fokus dan mending pakai 2 times kayak gini aja. Terus untuk masalah noise, cukup oke ya. Nggak terlalu gede, noise-nya nggak kelihatan malah kalau di viewfinder, tapi pasti kalau di layar besar kelihatan dikit. Dan kalian bisa lihat juga gimana mikrofonnya, dan langsung aja kita balik ke S25 Ultra. Seperti itu untuk videonya, kalian bisa lihat sendiri. Menurut gue sih untuk harganya udah bagus, dan langsung aja kita cepet, nggak mau kelamaan, kita tes bagaimana untuk main Wuthering Wave. Wuthering Wave di sini udah ada frame generation, tapi gue nggak nyalain karena tadi gue sempet tes pakai frame generation, input delay-nya nyebelin. Again, ada yang suka, tapi jujur gue sih paling benci sama frame generation, bukan gara-gara teknologinya, tapi gara-gara latency-nya. Kalau misal mereka bisa nurunin latency kayak DLSS misalnya, baru gue pakai. Jadi ya, kita bakal tesnya nanti untuk gaming test juga seperti biasa, gue bakal matiin aja si DLSS-nya. Bukan DLSS, si frame generation-nya. Jadi ya, kita langsung skip aja. Ini comparing shader seperti biasa, tai Wuthering Wave. Kita lihat loadingnya berapa lama ya. Harusnya sih UFS 4.1, dan kita udah pakai performance pro gamer mode juga. Harusnya cepet ya. 75% seperti biasa, dan come on. Tadi cepet loh, oke. Mungkin gara-gara gue baru ganti setting ya. Settingnya seperti apa? Kita cepet aja ya. Untuk setting, ini kita semua di rata kanan resolution ultra high.
jernih banget layarnya. Dan ini juga shadow quality LED bias semuanya rata kanan, dan gue nyalain Vulkan juga ya buat agak ngebantu performance, tapi gue matiin FSR karena FSR bikin burik layarnya. Jadi pertama kita langsung aja coba lawan yang di sini nih. Oke, jadi first impresi tanpa frame generation smooth banget, dan gambarnya juga wah, ini cakep banget sih ya main di sini. Kalian pasti bakal senang. Ini HP all rounder guys. So, kita coba aja untuk main bentar ya. Sekalian kalian dengar speaker, sneak peek. Nah, there you go, seperti itu, smooth, no frame drop, dan mungkin kalian bisa dengar speakernya ya, agak soundset-nya tuh lebih bagus ya dibandingnya di Oppo, dan kerasa lebih bulat aja gitu, tapi gue bakal bahas nanti lebih detail di full review-nya. Dan ya, ini udah kelamaan kita, sorry kalau misalnya agak lama karena gue pengen banyak ngebahas juga, tapi ya, kita langsung aja ke ini ya, kita ke, oke, smooth ya, smooth banget, jadi no problem. Grafik sih sayangnya sekarang gua HP nggak bakal sebagus PC ya. Kalau PC ini kayak gorgeous banget, di sini masih bagus cuma not as good. Tapi ya smooth ini loh, nggak ada masalah. Biasanya ada sedikit masalah ini, what the hell? Kita nggak bisa naik apa? Gue penasaran kalau misalnya kita pakai motor. Biasa kalau pakai motor agak sedikit lagi. Kita cepet aja. Oke, smooth. Transisinya smooth banget. Ya, jadi overall gue nggak ngerasa ada frame drop. Ya, kalian bisa lihat ya, 58, 60, so bagus, nggak ada masalah. Dan seperti itu tuh gamingnya. Temperatur sendiri, kita main 2 menitan, dia masih di 40-an ya. Kita lihat ya nanti gimana ya untuk full review-nya atau untuk gaming test lebih detailnya, stay tune aja. Udah 11 menit, gue gak mau kelamaan juga, karena ini cuma unboxing first impression. Tapi kalau misalkan nggak apa-apa, bisa komen di bawah. Kita bakal bahas nanti ya, bakal ada reviewnya, day in the life, dan gue bakal kurang kerjaan, mungkin gue bandingin sama S25 Ultra deh. Ya, stay tune aja ya. Thank you for watching. Jangan lupa dan subscribe, kita ketemu lagi minggu depan untuk gaming test dan review dan juga day in the life-nya. Thank you and goodbye.